tadi kan saya juga ada teman yang ikut kerjasama. Nah itu yang kemarin jadi masalah besar itu ketika saya mendakwai dia riba, itu benar-benar apa namanya jadi unlogik juga. Iya, karena apa? Karena saya ingin nyetop dia itu susah gitu. Jadi dia nitip uang ke saya bekerja sama itu kurang lebih sekitar 1 M. Saya memberikan bagi hasil kerja itu setiap bulan 10 juta. Ya atas kerja sama-sama ridho lah. Ternyata riba itu. Tanpa dibekali ilmu ya Pak. Iya, nah begitu saya cerita itu riba, dia marah besar sampai luar biasa marahnya. Tapi di setelah kemarahan itu dia langsung menyetop. Oke, kalau begitu kalau Anda mengatakan ini haram, mulai besok stop. Anda nggak usah lagi ngasih uang ke saya atau isi saya, nggak usah transfer. Kalau transfer itu anggap uang haram, datang kembalikan ke Anda. Saya langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih alhamdulillah ya Allah. Itu yang unlogik bagi saya, yang saya belum nyetop dan dia nyetop. Alhamdulillah ini satu pintu riba sudah tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pengusaha dimanapun berada dan warga MTR yang diberkahi Allah, alhamdulillah bertemu kembali dalam acara podcast Lunas Utang Miliaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Beliau adalah pengusaha yang berasal dari Cilacap. Bisnisnya lumayan banyak. Ada bisnis elektronik, kemudian busana muslim ya, dan lain-lain ya. Beliau adalah Pak Endro dan Ibu Sutihat. Nah, kita langsung aja ya. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Kita serap ilmunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endro dan Ibu Sutihat. Gimana kabarnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas sehat ya, Ibu ya, Bapak ya. Masya Allah. Di sini ikut PBTR nih, alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Cilacap ikut PBTR, Pak. Semangat ya Pak ya? Ya semua karena ridho Allah. Insya Allah dapat ridho Allah ya. Kesempatan untuk Pak Endro, saya ingin tahu nih, teman-teman di luar sana juga ingin tahu. Ini Pak Endro sekarang bisnisnya apa Pak? Apa aja? Banyak sekali ini bisnisnya. Ya jadi mungkin saya kenalan dulu ya. Boleh, jadi silahkan. nama saya Indro Surono. Saya, ini istri saya namanya Sutihat. Oh, Sutihat. Pak KH, Sutihat. Baik, Ibu Sutihat. Ya, ini teman kecil saya. Alhamdulillah dari Wonosobo, saya dari Kota Kertek, ya, Kota Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kemudian kami karena teman kecil sudah tahu persis, kemudian menikah. Kemudian tahun 89 saya Qadarullah dapat panggilan di Pertamina Cilacap. Nah, saya kemudian hijrah ke Cilacap, bekerja di Pertamina. Nah, Qadarullah karena kami juga dari kecil memang biasa dagang, diajari sama orang tua kami dagang, maka kami ketika di sana pun kami juga pengen usaha gitu. Ya, pengen usaha karena kita mengingat punya anak-anak kan kalau kerja di satu perusahaan atau kerja di satu instansi kan tidak bisa diwariskan. Betul. Ya kan, kalau usaha dagang apapun, itu ketika kita sudah tua, kita udah nggak mampu, anak-anak kita masih meneruskan. Betul. Nah, ini berawal dari istri waktu itu kepingin usaha. Dan Qadarullah alhamdulillah di Cilacap itu ada pasar yang lagi dibangun baru gitu. Nah, kemudian alhamdulillah kita beli ruko di situ. Alhamdulillah dari toko yang waktu itu ya masih sekitar tahun 2003 itu ya. Tahun 2003 kita mulai jualan di situ. Dengan beli toko masih itu menyicil sama Bank Muamalat waktu itu sampai harganya waktu itu 216 juta. Baik. Itu satu toko. Kemudian alhamdulillah berkembang terus karena waktu itu saya sama istri milih usaha toko alat rumah tangga dan elektronik ya. Nah, itu berkembang alhamdulillah, terus kami beli toko sebelahnya lagi menjadi 2 toko, kemudian sampingnya lagi ada toko yang dijual, saya beli sebelahnya lagi, beli depannya lagi. Jadi di pasar gede Cilacap itu saya bisa mendapatkan 4 buah toko ya, karena berkembangnya alhamdulillah cukup pesat. Kami menyewa gudang 4 unit toko untuk jadikan gudang. Itu di daerah Cilacap. Di pasar gede Cilacap. Nah, kemudian saya punya anak yang nomor 2, yang Muhammad Arif Noval Abdullah itu kan kuliah. Kuliah itu dia semester ke-4 pengen cuti gitu. Nah, karena pengen cuti, nggak mau masuk lagi. Nah, pas jalan ada ruko yang dibangun. Dia bilang, Pak, kalau saya belikan toko itu saya mau jualan. Oke, jualan, nggak apa-apa. Daripada nggak kuliah, jualan. Nah, ini saya beli ruko itu di
di Cilacap juga, di Jalan Tenden ya, mungkin sekitar 500 meter dari pasar gede itu. Waktu itu harganya sekitar 2,35 M. Alhamdulillah kita beli, dapat, kemudian berjalan sampai sekarang. Karena itu tokonya agak lebar ya, jadi kita pakai jualannya adalah toko elektronik, alat listrik, kemudian alat rumah tangga, kemudian pakaian muslim, dan kita di depan rumah kita bukan ruko juga untuk apa namanya mini market sama laundry coin. Laundry coin itu laundry yang mungkin di dalam satu area itu. Ya. Masalah. Satu area. Itu laundry coin itu laundry yang tanpa jemur, tanpa campur. Jadi yang pakai koin itu yang sudah modern lah itu. Apa nama ininya Pak? Apa perusahaannya atau tokonya? Kalau toko saya namanya toko Al Hikmah. Oh, Al Hikmah. Ya. Al Hikmah itu seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang berjalan ya sudah berapa ya 18 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu Mas. Jadi bisnisnya karena memang kami sama-sama pebisnis semua dari kecil gitu. Saya ingin menularkan ke anak saya juga bisnis gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya Bapak kan merintis bisnis ya, kemudian sejak kapan akhirnya mau nggak mau terlibat dengan masalah utang begitu? Betul. Untuk bisnis itu gitu. Gimana Pak ceritanya? Jadi gini, emang ya namanya utang itu kan karena dulu apa ya, misalnya kalau orang bilang apa dikotomi atau mungkin orang prinsipnya itu kalau usaha bisnis nggak pakai utang itu nggak semangat atau nggak sukses itu ya. Ya karena kita termemori seperti itu ya, termindset seperti itu ya, hanya ngikuti aliran aja gitu ya. Kita jalan ya memang seperti itu. Tapi kemudian kan saya merasa ada yang apa semakin usia semakin bertambah itu ya. Kan saya juga ada kajian-kajian di apa dari tahun 90-an itu saya udah ikut kajian-kajian yang rutin gitu. Yang rutin, tapi hampir jarang Mas yang membahas masalah riba. Betul. Bahas riba hanya permukaan saja gitu. Nah, waktu itu pemahaman saya itu hijrah dari bank konvensional ke bank syariah gitu. Ya kan? Itu saya udah merasa itu sudah hijrah itu. Nah, tapi begitu saya waktu itu pernah ada informasi di Cilacap diadakan sharing session. Itu yang mengadakan tahun 2019 malah itu. Itu saya ingat Pak Nur Sakti. Itu pertama kali tahu MTR. Baik. Tapi waktu itu saya udah daftar, tapi qadarullah belum bisa ikut. Oh, masalah 2019 ya. 2019 ya. Karena waktu itu saya pas jadi memang tidak bisa ngikuti itu ya. Karena kesibukan. Baik. Kemudian saya lama-lama makin merasa gelisah gitu. Gelisah ini saya pengen segera melunasi hutang saya atau ingin mencari ilmu tentang masalah riba itu. Saya mencari di YouTube itu, di YouTube cari YouTube banyak kan itu ada itu. Cuma kan saya belum mendapatkan informasi di situ. Kemudian saya nyoba nyari di Facebook. Di Facebook saya lihat ada ini namanya Pak Amir itu. Oh iya. Saya telepon dia. Waktu itu saya belum tahu namanya Pak Amir. Saya telepon ya beliau, Bapak ini saya pengen ikut acara TBI yang di Bogor waktu itu ya. Waktu di Bogor saya daftar mau ikut sana karena saya keinginan itu bulan April. Udah besar banget ya. April 2021 ya. Saya mau pengen ikut ke sana tapi nggak tahu informasi sama sekali. Saya nyoba cari di Facebook, ketemu ada kontak person di situ. Saya telepon, terus dia nanya, loh Bapak di mana? Saya di Cilacap. Oh di Cilacap ada Pak, itu Bapak nemuin saja pegiat di Cilacap, namanya Pak Amir, tak kasih nomornya. Lah hari itu saya sempat malam itu saya nggak bisa tidur, saya gelisah ya nggak bisa tidur, itu saya nangis itu. Nangisnya apa? Saya merasa bahwa saya itu masih punya utang, tapi kalau dari aset saya itu aset saya kurang lebih 15-an. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah sih nggak masalah ya, nggak masalah. Kemudian bisnis saya pun alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Kemudian saya untuk cicilan angsuran segala macam itu kurang lebih per bulan itu sekitar 65 jutaan itu lancar itu. Nah tapi ada kegelisahan di situ Mas. Ya. Saya merasa ini saya mencampur adukan uang halal dan haram. Betul. Yang uang halal apa? Halal itu adalah yang saya kerja di Pertamina. Betul. Saya kerja di Pertamina kurang lebih 30 tahun, gaji tiap hari, tiap bulan saya masukkan untuk usaha gitu. Kemudian alhamdulillah kemarin ada pasangon juga yang lumayan besar ya. Tapi di samping itu kan saya juga kerja sama bank. Nah akhirnya kan percampuran uang ini antara uang halal dan haram kan nggak ada namanya halam. Betul. akhirnya jadi haram semua itu. Nah itu yang buat saya gelisah sampai waduh saya punya utang segini
bagaimana kalau saya mati meninggalkan utang kepada istri dan anak saya. Itu yang saya itu menangis, Mas. Baik. Bahkan saya jadi ketakutan. Saya sampai doanya sama Allah itu, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya lunas utang. Entah itu utang yang biasa atau utang yang ada ribanya gitu. Nah itu yang buat saya, jadi saya mencari ini gimana saya supaya menyelesaikan masalah ini. Baik. Saya telepon tadi nah besoknya pagi-pagi saya telepon Pak Nur Sakti, saya dapat nomor Pak Nur Sakti itu malam-malam gitu. Kayaknya pagi-pagi habis subuh itu saya telepon Pak Nur Sakti. Assalamualaikum, saya sampaikan masalahnya gitu. Pak saya gini kan, loh, oh ya Bapak, saya dapat nomor ini dari Pak Amir itu. Oke, Bapak sekarang ada acara ULC di Sidarja. Bapak datang aja. Saya langsung pagi itu sama istri sama anak saya langsung meluncur ke Sidarja. Saya waktu itu ya ketemu komunitas itu saya merasa nyaman di situ. Wah, ini orang-orang yang agamis semua itu, religius semua itu. Nah, ini tuh waktu itu ada informasi 2 hari kemudian itu acara di Bogor PBTE. Apa namanya TBE. TBE bukan TBE yang di Bogor. Saya mau ikut itu. Tapi masih suasana pandemi. Saya pengen ikut. Tapi istri saya belum mau karena masih takut, belum berani. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi saya selalu berdoa tiap hari itu berdoa. Ketika saya bangun tidur itu begitu saya melek itu saya alhamdulillah itu. Allah masih memberikan kesempatan saya untuk untuk menyelesaikan utang ini. Alhamdulillah. Akhirnya saya cari MTR terus itu akhirnya ketemu Pak Nur Sakti, ketemu Pak Amir, Ustadz Dimas dan seterusnya sampai saya nangis ketemu mereka itu. Saya merasa waktu itu kan saya lagi sholat duhur di masjid itu jamaah, tiba-tiba begitu saya salam saya lihat ini orang yang pernah ketemu saya di Sidarja itu, Pak Amir sama Ustadz Amir sama Ustadz Dimas itu. Langsung begitu saya sholat itu saya sampai nangis. Ini kayaknya Allah lagi mengirimkan seperti sosok malaikat itu ke saya lagi mencari cara untuk melunasi hutang ini, kok dia datang. Ternyata Allah terus mendekatkan dengan beliau gitu ya, dipertemukan kembali. Kemudian dia tajak ke rumah, ngobrol rumah, alhamdulillah ketemu. Terus ada acara TBE yang di Purwokerto. Nah, saya sebelum itu sharing session dulu. Sharing session pas seri 2, saya ikut sama istri. Ternyata di situ luar biasa ya, ilmunya luar biasa di situ ya. Saya sampai bener-bener nangis di situ ya, bahwa ternyata riba itu luar biasa mengerikannya dosanya itu ya. Karena selama ini yang saya ikuti kajian-kajian itu mereka menceritakan tentang riba itu hanya sebatas itu. Tapi di di sharing session ini baru sharing session ya. Itu luar biasa. Jadi sampai ke dalam bener itu. Sampai kena betul saya itu. Masya Allah. Ini yang saya cari memang masalah tentang ilmu tentang riba. Hanya begitu saya sampai istri pulang, istri ngasih tahu, Pak ini ada lagi sharing session 3 itu. Ikut yuk, ayo ikut. Anak saya yang dua-duanya tak ajak ikut. Tak ajak sekeluarga. Tapi anak saya yang nomor 2 itu yang novel itu, itu agak karena bilang skeptis sampai jadi dia tuh nggak mau. Wah ini aku udah tahu ilmunya gini. Akhirnya ya udah kamu ikuti aja dulu. Ikut di sana ya ketemu juga akhirnya kami bisa dari bisa bareng-bareng datang ke sana, kemudian dia udah mulai berubah itu. Nah kan ada TBE itu. Nah itu TBE dia waktu itu langsung bayar kan supaya dapat prioritas itu untuk kamar, kemudian fasilitas lain. Karena memang udah niat 100% ya. Nah kemudian di TBE itu gimana Pak rasanya Pak? Nah itu, jadi itu ikut TBE itu kalau hari pertama kan hampir mirip-mirip dengan sharing session ya. Begitu hari kedua, Masya Allah Mas Kami bener-bener dihabisi lah. Jadi benar-benar kita itu dihabisi betul bahwa ternyata dosa kita itu luar biasa besarnya ya. Jadi saat itu sama istri itu ya mungkin kita belum pernah yang namanya mengalami hal yang seperti itu ya, sampai kita terharu, sampai benar-benar menyesali ternyata dosa riba itu begitu besar, begitu menakutkan, dan itu tidak ada kafaratnya di dunia kan Mas. Betul. Ya kan dosa yang tidak ada kafaratnya kan riba. Betul. Kalau misalkan mencuri dipotong tangan. Betul. Mencuri lagi potong kaki. Mencuri lagi potongkan tangan lagi. Betul. Mencuri lagi kaki lagi. Ya kan. Kemudian kalau dia berzina, kalau masih bujangan, kan hukumannya cambuk 80 atau 100 kali. Kemudian yang perempuan diasingkan 1 tahun. Kalau zina, dia udah pernah nikah atau janda atau duda, itu hukumannya apa? Rajam sampai mati kan. Kalau membunuh, hukumannya apa? Bunuh atau dipancung. Kalau riba, tapi riba ini
nggak ada, Mas. Nah, iya. Nggak ada apa namanya kafaratnya. Oh, kamu zina maka di dunia kamu gini, nggak ada. Satu-satunya jalannya tobat. Pertama harus tobat, mengakui yang tobat nasuha. Yang kedua hentikan. Nah itu betul saya dapat ilmu itu, masya Allah saya itu kena betul. Sekeluarga saya sampai saya nangis. Sampai waktu itu kan yang saya nangisnya apa? Ya Allah, saya selama ini saya usaha mencampur adukan uang yang halal dan haram. Saya menghidupi diri saya sendiri, menghidupi anak istri, cucu saya, kemudian saya membantu keluarga saya yang lain, itu semua dari harta haram. Baik. Nah itu yang bahkan mungkin ada teman saya, berarti kalau begitu haji Anda haram, umrah Anda haram. Iya, saya bilang itu. Rumah yang beliau ada haram. Iya, saya bilang tentang haram. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Betul. Akhirnya dengan tobat itulah maka kita kan diampuni sama Allah. Kita selalu seperti itu ya. Betul. Kemudian termasuk yang riba tadi kan saya juga ada teman yang ikut kerjasama. Nah itu yang kemarin jadi masalah besar itu ketika saya mendakwai dia riba, itu benar-benar apa namanya jadi unlogik juga. Iya, karena apa? Karena saya ingin nyetop dia itu susah gitu. Jadi saya itu, dia nitip uang ke saya bekerja sama itu kurang lebih sekitar 1 M. Saya memberikan bagi hasil ke dia itu setiap bulan 10 juta. Baik. Ya atas kerja sama-sama ridho lah. Tapi ternyata kan riba itu. Tanpa dibekali ilmu ya Pak. Iya, nah begitu saya cerita itu riba, dia marah besar. Sampai luar biasa marahnya. Tapi di setelah kemarahan itu, dia langsung menyetop. Oke, kalau begitu, kalau Anda mengatakan ini haram, mulai besok stop. Anda nggak usah lagi ngasih uang ke saya atau istri saya, nggak usah transfer. Kalau transfer itu tanggap uang haram, datang kembalikan ke Anda. Saya langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih alhamdulillah ya Allah. Itu yang unlogik bagi saya, yang saya belum nyetop, dia sendiri nyetop. Alhamdulillah, ini satu pintu riba sudah tertutup. Nah, sekarang tinggal saya nanti ke depannya menyelesaikan yang dengan bank-bank itu, bank yang notabene dalam bank-bank syariah itu ya. Baik. Nah, kemudian setelah dari TBE itu, karena kita sudah satu frekuensi dengan saya sama istri dan anak saya, itu kita ikut PBTR ini. Sebenarnya kemarin sudah saya daftar sama anak saya. Sama anak ya. Tapi karena tadi ada kesulitan, dia itu kan nggak makan nasi, jadi agak susah ya. Makanya saya udah sendiri aja, nggak apa-apa, nanti gampang. Untuk keduanya atau berikutnya ada acara lain, saya bawa anak saya gitu. Nah di PBTR ini saya dapat ilmunya yang luar biasa tentang masalah pengembangan bisnis, kemudian penyelesaian utang-utang saya yang riba maupun non riba itu di sini dibahas semuanya. Dan alhamdulillah saya udah merasa lebih tenang ya. Baik, berarti ternyata ya Pak, ketika pertama kali Bapak mencoba nih mengembangkan bisnis Bapak, mindset Bapak masih seperti kebanyakan orang di luar sana, bahwasannya bisnis itu tidak akan berkembang kalau tanpa utang ya. Utang itu sebagai penyemangat gitu ya Bu. Betul. Sampai akhirnya ternyata utang bertambah dan bertambah ya. Dulu awal berutang berapa Pak? Awal 5 juta. 5 juta. Dan sampai akhirnya sekarang jadi 4 mil. Waktu itu bisnis sempat berkembang tapi hati gelisah ya Pak. Betul, hati dikejar-kejar utang. Nah, akhirnya Bapak mencari jawabannya. Ini apa sih penyebabnya? Nah, Ibu gimana Ibu menyaksikan Bapak gelisah dan sebagainya? Ibu kan sebagai istri yang mensupport Bapak terus-menerus, menyemangati dan sebagainya, gimana Ibu perasaannya? Ya, perasaannya kan dulu pertama ikut kan SS ya. Sharing session. Pertama WAC dulu, WAC ngajak, Bu besok WAC, ya saya belum tertarik Mas waktu itu. Oh gitu. Enggak lah, saya enggak mau keluar aja dari grup ini, saya enggak tertarik. Kan orangnya kan keras-keras ngomongnya gitu, saya kan enggak kurang nyaman gitu. Jangan keluar. Udah itu besok ikut SS Bu, di mana di foto. Apa itu SS? Pokoknya ikut aja ya, udah aku ikut. Ikut di PWT. Setelah pulang itu dia itu ngedrop sekali. Berangkat ngedrop, pulang ngedrop. Pulang kan tuh di rumah sendiri itu ya di bawah. Apa? Karena kecapean? Karena takut. Oh, karena takut. Terus saya bilang gini. Ini bilang, Bu, yang bisa nyemet saya itu hanya kamu tok. Iya, tapi kan jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan nggak semangat namanya. Sekarang udah ini berjalan Bu apa adanya. Kita semangat cari uang untuk melunasi uang itu. Tapi kalau saya mati belum lunas utangnya gimana? Saya tanggung jawab. Ini rumah tak jual, lunas utang kamu. Ya udah kalau kamu gitu saya tenang gitu. Tapi ini tetap diem aja. Malamnya saya sedih ya. Terus ada SS yang ketiga itu bisa ikut. Tapi kalau kamu ngedepan saya nggak mau. Enggak benar ya. Tapi kalau kamu kayak gitu pulang dari sana saya nggak mau ya bilang gitu.
enggak lah besok enggak. Bener enggak, anaknya ikut. Nah, disitulah kita tertusuk dan tertampar. Masya Allah. Ternyata selama ini yang kita lakukan itu ada dosa kan. Karena awalnya memang belum cukup ilmunya ya Bu ya. Akhirnya masih ragu, maju mundur. Waktu itu yang lebih kuat Bapak atau Ibu? Kayaknya ini. Oh Ibu ya. Ibu yang terus Kayaknya ini lebih kuat. semangatin Bapak gitu ya, Masya Allah. Kalau saya nggak ikut kemana dia nggak jalan. Iya. Dia nggak jalan. Akhirnya setelah ikut sharing session, berapa kali sharing session? Dua kali. Kemudian sempat BDF ya? Atau langsung TBE? Langsung TBE. Oh, langsung TBE. Iya. Nah, kemudian di TBE itu baru terjawab ya Pak ya? betul. Semua yang selama ini Bapak Betul. cari ya. Iya, betul. Gimana Ibu menyaksikan Bapak sampai luluh gitu kan? Gimana Ibu? Ya perasaannya ya gimana ya, namanya seorang istri bingung kan ya Mas. Tapi kan kita harus semangati karena Betul. itu juga suami juga seperti itu kan hanya menyenangkan anak dan istri Betul. kan. Memang aku minta apa aja dibeliin Mas. Nah, aku pengen iki Pak beli. Pak aku pengen sama anak itu sayang sekali, sama anak saya itu sayang sekali Masya dia. Allah. Nggak pernah aku minta apa nggak dibeliin, enggak Mas. Mau kemana juga tak Mau turutin. kemana juga dia mau. Diturutin, Mbak. Saya juga orangnya nggak lota apa itu Umroh enggak. ke Turki tak turutin. Masya Allah. Kemana-mana saya enggak, Pak pengen beli rumah ini ya beli. Tapi suatu saat rumah itu mau dijual untuk lunasi ya saya ikhlas. Iya. Karena di sana juga nggak ditempati. Tapi kalau itu mesti rezeki saya ya nggak sampai terjual. Iya. Kalau itu memang udah rezeki ya udah terjual Iya, gitu Masya aja. Yang Allah. penting kita nyaman, kita udah sefrekuensi sama anak-anak. Iya. Jadi anak yang tadinya itu minta rumah ya, minta rumah harus bulan kemarin kayak ya. Ya, sudah rencana mau tak bangun. Udah bikin ini udah bikin apa, RAB? RAB kita di atas 1M kemarin udah tak bilangin, udah kamu sekarang sabar dulu nanti mama akan saya usahakan. Alhamdulillah manut dia. Amin. Iya, sangat menarik tadi Pak Endro yang Bapak sampaikannya. Ternyata di TBE Bapak mendapatkan sesuatu ya. Iya, luar biasa. Ada rasa ketakutan ya Pak. Ternyata utang ini kan bukan masalah sepele ya Pak ya. Iya, betul. Dibawa sampai mati kan Iya. gitu ya. Kalau terutang tuh sampai ke liang kubur Mas. Ke liang kubur, iya. Kejar terus. Dan itu benar-benar Bapak apa istilahnya kilas balik, titik balik Bapak ya. Betul. Iya. Ya, Gimana, karena Pak? mungkin tak lihat kalau mungkin gini, kebanyakan orang kan mungkin barangkali ya. Orang kalau punya utang banyak atau sedikit kan mungkin rasanya sama ya Mas ya. Betul. Terus yang kedua, ingin menyelesaikan utang kebanyakan lo ada juga yang pengen bunuh diri gitu kan. Betul. Pengen mati selesai masalah itu. Kan. Astagfirullah. Tapi kalau saya malah enggak. Saya malah takut mati itu. Karena saya tahu dosanya itu tuh, dosanya luar biasa itu. Bahkan kan di situ disampaikan yang paling menusuk itu gini. Dosa riba itu kan memang sudah ngerti lah dosanya itu lebih besar daripada 36 kali berzina. Bahkan yang ada 72 atau 73 pintu dosa riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibu anda Betul. sendiri. Tapi yang buat saya yang paling ngeri itu apa? Ketika Rasulullah tidak menyolati sahabat yang punya utang itu. Nah, itu sahabat Nabi itu udah meninggal syahid dan diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Karena utang Rasulullah nggak akan menyolati dia. Betul. Kecuali sudah akan menanggung kan. Nah, menanggung pun harus segera, karena kalau tidak segera kan apa? Kulitnya jadi melepuh dan seterusnya mengerikan. Nah, itu yang buat saya ngeri. Meskipun anak saya, istri saya sudah sanggup, dan itu insya Allah dengan sebenarnya gini, kalau sesuai normal itu dengan perjalanan waktu, insya Allah tahun 2024 itu selesai Mas. Insya Allah. Tanpa saya ngapa-ngapain lah kalau itu. Waktu itu berajam kapan Bu? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Desember 2022. Masya Allah. Nah, makanya kan dengan adanya itu kan normal itu ya. Iya. Tapi kan ini kan riba semua loh. Nah, makanya saya begitu tahu riba terus saya stop. Kemudian saya berazam kemarin di TBE. Insya Allah saya akhir tahun 2022 itu utang saya lunas. Amin. Target saya itu. Amin. Doanya lah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Nah, kemudian dari TBE ya, kemudian Bapak ya ikut ke PBTR ya, Ya. ke PBTR selama 4 hari Pak. Nah, tadi. Ini setelah ikut PBTR saya perhatikan udah berubah nih, Bapak udah banyak senyum dan sebagainya gitu kan. Ya. Apa yang Bapak selama 4 hari ini apa yang Bapak pelajari, apa yang Bapak dapatkan di PBTR? Yang dapat yang saya dapat itu ketenangan. Pertama saya sudah merasa utangnya lunas. Merasa utangnya udah lunas Baik. karena sudah ada ketenangan di situ ya. Udah tahu cara-caranya. Kalau di sini kan dari hari pertama itu kan kita masih dikuatkan lagi imannya. Keimanan akidah kita masih dikuatkan lagi. Kemudian hari kedua kita membahas tata cara penyelesaian terhadap bank-bank yang konvensional ya. Kemudian
leasing dan seterusnya. Kemudian hari ketiga itu yang bank-bank yang syariah gitu ya. Kemudian hari keempat kita bagaimana caranya seorang muslim itu mengembangkan bisnis, sukses bisnis tanpa riba dan menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Jadi setiap langkah kita, nafas kita dari bangun tidur lagi itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Betul. Itu yang saya dapat itu luar biasa di sini. Jadi memang harusnya kemarin ini tetap paksakan istri dan anak saya ikut. Ikut ya. Ya, jadi memang saya merasa rugi karena mereka nggak ikut dari sini. Jadi kan meskipun sudah satu frekuensi ya, seperti sudah sama. Jadi tapi ini justru yang ini yang lebih enak lagi ya. Betul. Karena pesan itu kan sebenarnya kalau saya kemarin tadi sampaikan bahwa saya punya azam nanti 2022 akhir itu langsung selesai itu kalau hitungan sama anak saya kemarin itu kemungkinan kita nggak sampai jual aset. Iya. Ya, tapi kalaupun itu saya tetap jaga-jaga aset yang di Purwokerto yang memang aset berhenti, aset tidak bergerak ya. Itu rumah nganggur nggak dipakai itu itu mungkin tetap akan saya eksekusi karena memang kita harus melepaskan kemelekatan itu. Itu lebih aman buat saya ya daripada saya mengamankan rumah tapi saya nggak merasa aman atau nyaman. Ya kalau saya masih ada waktu untuk menyelesaikan. Tidak ada yang menjamin. Karena itu umur itu tidak ada yang jamin sampai kapan. Sebelum saya dipanggil oleh Allah, saya doanya selalu gitu. Soalnya ya Allah jangan kau ambil aku sebelum aku melunasi utang-utang. Itu intinya. Iya. Gitu. Sementara utang nggak mau tahu ya Bu ya. Itu dan kejar-kejaran dengan ajal gitu. Betul. Itu yang saya tahukan itu. Makanya kan saya nanti sepulang dari sini saya tetap akan berusaha untuk melepas aset yang di Purwokerto karena itu nggak berpengaruh itu nggak berpengaruh. Cuma ini jual aset kan nggak seperti kita membeli. Tapi tepuk sayang ini sih kemarin sudah sama anak-anak tak kumpulin ini yang 1M ini kira-kira bisa 1 tahun bisa. Kamu bisa mengumpulkan uang 1 bulan 100 juta siap. Oke, berarti saya sudah tenang gitu. Kalau anakku yang mantu bilang nih seperti ini Gong siap mah. Saya dukung mama 1000%. Intinya anak-anak udah ini ya, udah 100% satu frekuensi mendukung ya insya Allah. Saya dukung mama 1000% dia bilang. Bahkan gitu. ini meskipun nanti ibaratnya saya pulang dari sini saya santai-santai aja itu udah urusan yang 1 bulan 100 juta itu udah disiapkan oleh anak-anak saya. Jadi saya udah tenang lah. Kita memikirkan nanti yang masalah rumah itu tetap kita siapkan aja. Iya, baik. Sebenarnya dalam perjalanan ini nggak ada masalah Mas. Mau utang apa itu saya nggak pernah mikir dengan cicilan. Udah anak-anak semua yang menghandle kan. Cuma takutnya kan ribanya itu. Betul. Makanya ini pembelajaran juga. Karena dengan ikut ini TBI dan PBTR ini itu minimal saya mewariskan ke anak saya itu ilmu. Betul. Ilmu dari TBI dan PBTR ini supaya nanti dia kan akan meneruskan saya dan dia akan hidup mungkin berapa puluh tahun lagi. Nah itu dengan seperti ini modal dasar supaya nanti dia ketika bisnis apapun jangan sampai utang, apalagi yang mengandung riba. Itu yang paling penting di situ. Jangan sampai anak cucu kita ikut kembali terlibat dengan masalah riba ya. Baik, alhamdulillah setidaknya setelah ikut PBTR Bapak jadi lebih jelas ya. Harus ngapain gitu ke depan, melangkah seperti apa. Dan setelah pulang nanti udah bisa ini dong ya Pak, udah boleh se-action dan sebagainya ya. Sudah. Kemarin juga ngobrol sama Mas Suara juga alhamdulillah dikasih clue-nya itu. Ya bermanfaat sekali lah. Baik. Nah, kemudian yang terakhir Pak Hendro ya. Di luar sana banyak sekali para pengusaha Pak Hendro yang saat ini mereka masih terjebak dengan masalah utang dan riba dan mereka kebingungan harus ngapain gitu. Ya, dan bisa jadi mereka belum kenal MTR ya. Mungkin dari Pak Hendro sama Ibu ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana gitu. Atau bisa mengajak mereka untuk ikut MTR dan sebagainya, silahkan. Ya, buat teman-teman saya ataupun pengusaha muslim seluruh Indonesia yang tentunya masih berhubungan dengan abang namanya abang, entah itu bank atau koperasi atau apapun, baik yang konvensional maupun yang syariah. Ya kalau Anda semua ingin usahanya lebih berkah dan halal, ya nomor 1 harus hentikan riba, hentikan utang. Jika perlu bisnis tanpa hutang, maka saya yakin, saya jamin insya Allah bisa. Karena harusnya saya juga bisa. Betul. Tapi karena tergiur tadi Mas, tergiur mungkin gaya hidup, kepengen
lebih berkembang cepat. Betul. Ya. Nah, itu salah satu kenapa kita harus ngutang bank. Padahal itu tidak perlukan. Ya. Padahal Rasulullah sendiri kan mengajarkan utang sih boleh, tapi kan hanya ada syarat yang ketat. Hanya untuk apa? Untuk makan dan untuk biaya perang dan untuk fasilitas perang. Selebihnya kan nggak boleh. Nah, itu kita sudah melanggar Rasulullah ini. Makanya buat semua pengusaha muslim di Indonesia, ya mari kita dalam berbisnis, bisnis yang benar, yang muslim ya. Ini bisnis yang benar sesuai syariah. Ikuti rule Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran beliau, berbisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila para pedagang atau pengusaha muslim yang mungkin sudah terjerat dan utang-utang ataupun utang yang riba-riba, pengen nyelesaikan gampang, ikut MTR. Masya Allah. Di situ solusinya akan ketemu. Ya, saya ikut mungkin berapa ya? 2 kali lah. Yang paling krusial kan 2 kali. TBI dan PBTR ini yang paling penting di situ. Jadi TBI itu membangun pondasi kita, akidah kita didandani dulu, diperbaiki dulu. Ibarat pohon itu akarnya dulu dikuatkan. Setelah kali ini kan kena angin nggak bakal goyang. Nah, di situ TBI. Nah, di PBTR ini adalah penyelesaian, teknis penyelesaian. Itu insya Allah setelah kita ikut PBTR ini, kita menghadapi siapapun kecil lah istilahnya itu, dan utang berapapun sebesarnya insya Allah akan selesai dengan izin Allah. Mas, alhamdulillah, amin. So, alhamdulillah. Ini saya dapat banyak ilmu dari Bapak nih, Mas. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Pak Endo, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang udah Bapak share, bagi ilmu ini insya Allah bermanfaat bagi saya dan bagi banyak teman-teman di luar sana ya. Dan saya juga ikut mendoakan ya Ibu, Bapak, sesuai dengan ajam Bapak dan Ibu, insya Allah kabul ya. Amin. Sesuai dengan ajam yang kemarin TBE, insya Allah. Ya. Nah, kemudian saya juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata salah ya Bapak Ibu ya. Nanti sekalian saya ingin tutup untuk teman-teman di luar sana dulu ya. Alhamdulillah, wasyukurillah teman-teman pengusaha di luar sana dan warga MTR dimanapun berada, alhamdulillah sharing pengalaman dan ilmu dari Pak Endro dan Pak Bu Sutihat ya, mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan banyak insight atau pelajaran ya. Ternyata berbisnis tanpa utang pun ternyata bisa gitu ya, dan tidak ada kata terlambat. Contohnya beliau sekarang sudah hijrah ya, udah meninggalkan yang namanya riba ya. Insya Allah kita doakan bersama semoga ajam beliau dikabulkan Allah sesuai dengan yang pernah dituliskan di acara TBE ya. Alhamdulillah, saya Suwarna mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.